Shalom, salam sekolah sahabat 777. Belajar sekolah sahabat selama 7 menit, selama 7 hari, setiap jam 7 malam. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, Sumatera, kawasan utara. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahami dari pelajaran, khususnya pelajaran hari Rabu. Banyak dosa kami Tuhan, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, judul pelajaran sekolah sahabat pelajaran ke-6, tepatnya hari Kamis 4 November adalah kebijaksanaanmu dan akal budimu. Seperti yang kita lihat, Ulangan 4 ayat 1-9 adalah sebuah ekspresi yang sangat kuat yang tidak hanya menunjukkan status spesial dari bangsa ini, tetapi juga panggilan misinya. Terjalin di seluruh ayat-ayat itu sebagai ide bahwa mereka perlu menurut, mengikuti, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk lakukan. Baca kembali Ulangan 4 ayat 6. Apa yang secara khusus Tuhan katakan yang merupakan kebijaksanaan dan akal budi mereka di mata para bangsa-bangsa sekitar? Jika dilihat sekilas, seakan-akan peraturan dan ketetapan itu sendiri yang berisi kebijaksanaan dan akal budi. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh ayat itu. Tuhan telah mengajarkan kepada mereka akan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Itu benar. Tetapi kebijaksanaan dan akal budi mereka datang ketika mereka memelihara ketetapan dan perintah tersebut, atau datang ketika mereka menuruti akan ketetapan dan perintah tersebut. Penurutan mereka, itulah kebijaksanaan dan akal budi mereka. Israel sebenarnya memiliki sistem hukum, aturan dan ketetapan yang paling indah yang pernah ditemukan di dunia ini. Faktanya, hal itu memang benar. Tetapi apa gunanya semua itu jika Israel tidak mengikutinya? Sebaliknya, kebijaksanaan mereka, akal budi mereka datang dari manifestasi hukum Allah nyata dalam hidup mereka. Mereka harus menghidupkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan mereka bisa melakukan itu hanya apabila mereka menuruti semua kebenaran-kebenaran itu. Semua terang dan semua kebenaran tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, jika mereka tidak menghidupkan kebenaran itu. Itulah sebabnya berulang-ulang mereka dipanggil untuk menurut, karena penurutan mereka kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan. Bukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan mereka sendiri adalah yang menjadi poin utama dalam hal menjadi saksi bagi dunia. Penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dari kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian dalam segala perkara yang sulit, yang akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undangnya. Jika menurut mereka akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diberkati dengan kesegaran intelek, kemuliaan Allah, keagungan dan kuasanya harus ditunjukkan dalam segala kemajuan. Mereka harus menjadi sebuah kerajaan, imam-imam, dan raja-raja. Allah melengkapi mereka dengan setiap perlengkapan supaya menjadi bangsa yang termulia dalam dunia ini. Ellen G. White, Seri Membina Jilid 5 halaman 221. Bacalah Matius 5 ayat 13-16. Dalam ayat-ayat ini, apa yang sedang Yesus katakan kepada kita yang merefleksikan hal yang sama yang dia telah katakan kepada bangsa Israel kuno? Secara khusus, bagaimana hal ini diaplikasikan kepada kita sebagai anggota gereja Masehiat Benar ke-7?
Demikianlah pelajaran sekolah Sabat di pelajaran 6, tepatnya pada hari Kamis 4 November. Semoga melalui pelajaran ini menambah pengetahuan baru bagi kita, serta terutama mengangkat iman kerohanian kita untuk lebih setia kepada Dia, pencipta langit dan penebus kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan bagi kami, khususnya pada pelajaran hari Kamis. Tuhanlah kiranya berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami telah pelajari dapat kami hidupkan di tengah perjalanan hidup kami menuju terang kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, berkati dan urapilah kiranya semua hamba-hambamu, pemirsa yang menonton video ini. Kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi mereka. Yang sakit mereka Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, dan yang berduka Tuhan hibur. Bagi mereka yang masih berkuliah, berikan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, tepat pada waktunya. Bagi mereka yang susah di dalam mengecap pendidikan oleh karena keuangan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengetahui segala kebutuhan kami, maka Tuhan juga akan melengkapinya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sempurnakanlah doa kami ini, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran hari Kamis 4 November. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.